sehingga mereka takut. Nah, kemudian muncul ayat ini, ayat nomor 8. Qul innal maut, katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya maut, ya, maut itu kematian. Saya pernah bahas sebelumnya, maut atau kematian itu kan ada beberapa istilah. Yang pertama ada istilah maut, kematian, terus mayyit, pakai tasydid ya, pakai tasydid. Mayyit itu maknanya akan mati. Jadi jenengan kalau matur orang mati itu jangan tasydid, itu tidak tepat. Mayyit, nah mayyit itu kita semua. Jadi kalau jenengan ini jenenge mayyit pakai tasydid, ya artinya akan mati. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Itu ada di juz 24 kalau tidak salah. Allah tegaskan, sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad akan mati. Wa innahum, dan mereka orang-orang kafir juga mayyitun, mereka juga akan mati. Nah, jika para ulama memaknai bahwa kalimat mayyit pakai tasydid maknanya akan mati. Terus kemudian kalau maut kematian, lalu mayit, nah, tanpa tasydid itu berarti orang yang sudah meninggal. Jadi nek nganggo tasydid belum mati, tapi kalau mayit tanpa tasydid itu artinya wong mati. Nah, berkaitan dengan kematian juga ini bahasa-bahasa yang disampaikan dalam Quran. Ada istilah sakaratul maut. Sakaratul maut artinya mendem mati. Sakaro itu maknanya mendem. Jadi mendem mati, namanya sakaratul maut. Ada lagi dalam Quran istilah ghamaratul maut. Ghamaratul maut itu kelelep mati. Kelelep mati. Ini sebenarnya hampir sama antara sakaratul maut dengan ghamaratul maut. Maka prosesnya mayit calon mati didatangi oleh malakal maut, malaikat pembawa kematian, lalu malaikat membuat orang ini sakal, mendem mati, lalu merasa kesulitan dalam mati, disebut ghamaratul maut, kemudian dia maut, jadi mati. Bar mati, dicabut nyawane, DE jadi mayit. Nah, itu standarnya ngoten niku urutane. Nah, di sini disampaikan, Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kematian, al-maut, kematian, alladzi tafiruna minhu, yang kalian semua wahai manusia, khususnya orang kafir, yang kalian semua lari daripadanya. Jadi kula jenengan kan lari dari kematian. Khususnya wong kafir ya. Kalau wong mukmin sebagian enggak. Sebagian orang mukmin itu malah mendatangi kematian. Betapa banyak orang yang pengen mati. Bagi mukmin tapi. Sehingga dulu itu ada istilah seseorang yang pengen mati syahid. Itu pengen mati betul. Ya Allah, matikan saya. Kenapa? Karena saya memang pengen mati syahid. Sehingga beda nanti antara orang mukmin dan orang kafir. Nah, orang mukmin itu pernah mengeluh ketika perang. Mengeluh, kesakitan kan? Kena panah, kena pedang, atau ujian-ujian yang lain. Kemudian langsung diingatkan oleh Allah. Innakum ta'lamun wa innahum ya'lamun. Mereka itu, kalian semua merasakan sakit, mereka juga merasakan sakit. Beda nih, kalau kalian merasakan sakit, cuma kalian punya Allah. Kalau orang kafir, mereka merasakan sakit dan tujuan mereka batil. Sama.
Sama. Lah, bedanya Bapak Ibu, mukmin sejati tidak takut mati. Mukmin sejati tidak lari dari kematian. Khususnya kematian yang dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tertentu. Loh, kalau tabiat manusia lari dari mati itu iya. Tapi bedanya orang kafir dan orang mukmin, orang kafir itu lari dari mati karena takut menghadapi akhirat. Kalau orang mukmin lari dari mati karena pengen banyak melakukan kebaikan di dunia. Mulane donga nika lho. Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah dunia saya yang di dunia ini tempat hidup saya. Terus di belakangnya ada waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khair. Ya Allah, saya menghindar dari mati. Jadikan hidup saya ini yang masih sampai saat ini melekat menjadi tambahan kebaikan untuk saya. Jadi wong mukmin pengen urip, maka pengen tambah kebaikan. Jadi nek jenengan pengen urip yang panjang, pengen urip sing lebih lama, maka niatnya itu pengen ziyadatan li min kulli khair. Saya pengen nambah kebaikan. Tapi kematian waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian adalah istirahat saya dari kemaksiatan. Jadi pikirnya ngeten, lho sampeyan ora wedi mati, mboten. Lah napa kok ora wedi? Mati kan rekoso, ndak juga. Lah terus sampeyan nek mati, lho mandek sangka maksiat. Itu yang ada dan itu diajarkan oleh Nabi dalam salah satu doa yang sangat terkenal ini. Waj'alil hayata lana ziyadatan li min kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Itu filosofi antara hidup dan mati. Maka ayat ini mengingatkan kita semua bahwa tabiat manusia memang dia menghindar dari mati. Saya berkali-kali menyampaikan di majelis ini bahwa kematian itu tidak bisa dihindari. Pun boten saged. Walaupun jenengan tahu si A mau mati besok, mati ini ketiban ondo umpamane. Jenengan ngerti, Pak, aku kok entuk firasat sampean sesuk mati ketiban ondo. Ondone ning kono kae aja ngono-ngono ya. Kowe sampean jam 10 kok menurut firasatku ana feelingku dan itu ketoke firasat tenan. Aja ono. Wis dikandani tenan, tetep jam 10 mlono. Mbuh piye carane tetep tekan kono. Itu yang kita sebut bahwa mati tidak bisa dihindari dengan cara yang sudah jelas. Mulane dulu itu ada film barat apa itu Final Destination kalau tidak salah. Nah, itu kan ceritanya ada orang yang mengetahui tentang kematian orang. Tapi kematian itu tidak pernah bisa dia cegah. Dia tahu bahwa di dalam pikirannya, itu menurut film ya, film kena dipercaya kena orang. Tapi ini hanya sebagai ibrah, pembelajaran. Pembelajaran bagi kita. Di situ kan digambarkan, ini bukan orang Islam. Tapi kalau sama dengan apa yang kita pahami, ya kita bisa jadi ibrah. Jadikan itu sebagai pembelajaran. Jadi dia mendapat semacam ilham atau bahasanya apa, impen atau apa, atau melihat dengan mata kepala yang tersambung ke dunia lain. Kemudian dia melihat temennya, sampean engkau mati ketiban sekop. Dia mikir, kene ana sekop. Ya delalah dolan ning gudang, pas ning gudang ketiban sekop mati tenan. Nah, innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Mulane kula jenengan Bapak Ibu. Nggih, ini kan masa pandemi nggih. Masa pandemi, tentu kita waspada ben ora kena penyakit. Oke, di titik itu sepakati. Karena kita sebagai mukmin, kita diperintahkan untuk ikhtiar sebaik-baiknya.
Tapi kula jenengan ya aja keweden nemen kau mati. Nek urusane mati ora usah wedi nemen. Jangan sampai kita membayangkan, engko nek aku kena virus corona terus lek mati terus piye? Ya ora piye-piye nek jenengan jatahe mati kena kuwi dihadap dengan apapun tidak bisa. Mau jenengan lari kemana ya tetap kena, memang virus orang ngerti jenengan. Ya, memang nggak ada yang mengendalikan virus, ada. Kita bukan bicara teori konspirasi, kita bicara tentang kematian yang didesain oleh Allah kepada setiap bagi manusia yang diberikan akses oleh Allah, dan itu ada. Manusia itu udah tahu kok Bapak Ibu. Siapa yang akan mati tahu. Di surat Ad-Dukhan ayat 3, 4, dan 5 kalau tidak salah. Di situ dibahas tentang Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu disebut di situ fiha yufraqu kullu amrin hakim amrum min indina. Pada malam Qadar, pada malam yang diberkahi oleh Allah, Allah itu menurunkan urusan-urusan yang penuh hikmah. Nah, para ulama menyebutkan urusan yang penuh hikmah itu salah satunya adalah SK kematian manusia dalam 1 tahun ke depan. Jadi bisa, kalau panjenengan meh wedi, meh mboten wedi, mboten wedi. Sing penting nek wedi karena Allah, mboten wedi karena Allah, itu aja. Kula panjenengan, nggih wedi-wedine, mbok jenengan ngomong sedina ya Allah, kula mati saiki nek urung wayah ya bakal mati. Atau panjenengan mengatakan ya Allah panjangkan umur saya, berikan kesehatan, saya masih punya banyak PR. Nek wayahe mati yo mati. Jadi malaikat maut itu malaikat yang tidak pernah mau menunda kematian orang. Nah, makanya di sini diingatkan, qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Bukan Anda yang mendatangi maut wahai manusia, tapi maut yang mendatangi Anda. Lah ini bukan jenengan sing sampean kok nyepak-nyepak mati, mboten. Ini bahasa Qur'annya begitu. Fa innahu mulaqikum, fa innahu maka setuhune maut, mulaqiku bakal nemoni sapa maut kum ing sira kabeh. Dadi matine sing nekani jenengan, mboten jenengan yang menjemput ajal, tapi ajal yang menjemput Anda. Lah terus piye Pak nek ngeten iki? Yo mboten piye-piye, biyen pun berjalan lama, kula jenengan kali naruske. Tidak masalah. Umpamanya yang masih muda mati tidak apa-apa. Paling kaget sedino. Umpamanya kalau mati gimana ya kaget toh sedino. Tapi bagus kan ya wis mati kan ngono toh. Kalau punya kenangan paling dikenang berapa waktu, berapa tahun. Waktu apian ngirim Fatihah nek ora ya lali wis kan ngono. Kalau jenengan kan dikonco kan ya ngoten, wih koncoku mati. Ya wis. Artinya kan siklus itu berjalan dan itu akan terjadi. Panjenengan saya kan padha wae. Saya kenal panjenengan engko susu mati kan susu lali. Lama kelamaan tetap lupa. Nah, makanya bagaimana menyikapi maut ini? Nah, untuk mensikapi maut Bapak Ibu, Rasulullah sudah mengatakan untuk kita. Wa kafa bil mauti wa idhon. Ini yang pertama. Cukup kematian menjadi pitutur bagi kita. Makanya banyak ulama yang menyampaikan, kalau Anda pengen cerdas, nek jenengan pengen cerdas, termasuk Imam Qurtubi, saya punya kitab namanya At-Tadhkirah fi Ahkamil Mauta wal Akhirah, kalau tidak salah judulnya begitu. Jadi kitab ini isinya mengingatkan. Kalau suntuk, saya malah lebih senang membaca kitab itu. Isinya tentang mati. Nek suntuk, kita pikirannya waktu akeh, bahas tentang mati. Kenapa? Karena dengan membahas kematian, Anda menjadi cerdas. Bojo dengan menyambung ke teori ini atau tidak, tapi itu dawuhnya Rasulullah. Rasulullah pernah ngendikan, wong sing paling cerdas, kuwi wong sing mempersiapkan diri kanggo mati. Nah, makanya para ulama menyampaikan, sampean kok bebal, bodoh, lamu dengan
maka persiapkanlah diri Anda menuju kematian. Dimulai dari apa? Menjadikan kematian sebagai wa'id, kematian sebagai pitutur. Jadi ini orang mati, kurungu berita. Hari ini corona bertambah 3.500 sekian, yang mati tambah sekian. Kita melihat itu, kemudian kan terus jadi analis dadaan. Terus jadi tambah sakmene, engko sesuk dadi sakmene. Mbok sing dieling ki sing mati piye, sesuk nek jadwali jenengan piye ngoten. Kan itu aja. Ketika ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia si fulan bin fulan pada hari ini, nanti akan dimakamkan jam sekian. Nah, mendengar berita kematian itu bagi orang cerdas dia akan jadikan sebagai wa'id, nasihat, petunjuk, dan juga pitutur bagi dia. Oh iya, saiki dhewe sesuk aku. Kan ngoten. Ini yang pertama. Jadi, sikapi kematian sebagai sebuah petunjuk bagi kita. Yang kedua, bagaimana kita mensikapi kematian? Ketika kita menyikapi kematian, monggo kita anggap bahwa kematian adalah bagian dari tahapan kehidupan kita menuju ketemu Allah. Terus ngeten, kita di dunia ini masih banyak hijab. Dalam bahasa tasawuf itu banyak makhluk, banyak manusia yang mahjub. Mahjub itu terhalang dari Allah. Karena bisingnya dunia. Jadi dunia itu berisik katanya. Karena berisiknya dunia, sehingga kita tidak punya hubungan baik, tidak punya hubungan mesra dengan Gusti Allah. Nah, itu akan ada hijab. Ketika orang mati, maka hubungan dengan dunia udah putus. Karena hubungan dengan dunia udah putus, maka dia terhubung dengan Allah. Ketika dia terhubung dengan Allah, bagi mukmin sejati, itu adalah pertemuan yang diharapkan. Nah, sehingga kita bukan termasuk golongan manusia yang tidak ingin ketemu Allah. Di surat Yunus itu ada ayat, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Innal ladzina la yarjuna, sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan liqa'ana, pertemuan dengan kami. Itu kalau di beberapa makna disebut tidak ingin atau tidak yakin pertemuan dengan kami, tapi ada yang menyebut tidak ingin ketemu dengan kami. Nah, tidak ingin ketemu dengan Allah atau tidak mempercayai pertemuan dengan Allah itu sebuah hal yang sangat tidak disukai oleh Allah. Sehingga bagi kita, ayat ini mestinya mengingatkan, kula mboten pengen ketemu Gusti Allah. Saya pengen ketemu Gusti Allah. Di dunia saya ketemu Allah lewat sholat, saya ketemu Allah lewat dzikir, saya ketemu Allah lewat melakukan aktivitas. Menjenguk orang sakit itu kan ketemu Allah. Membantu orang fakir, membantu orang miskin, itu ketemu Allah. Kalau kita sadar, kalau kita menjiwai itu ketemu dengan Allah. Dimanapun kita berada. Nah di dunia kan ada hijabnya, sehingga kita kan tidak sadar ini. Dongi kula jenengan sholat ketemu Gusti Allah, mau nggak sadar nek ketemu Gusti Allah, karena bising telinga kita. Hati kita itu banyak itu apa kalau bahasane nganggo niku banyak noise-nya. Nek niki direkam ini kan nanti kan ada suara-suara lain yang masuk. Kan dalam bahasa rekaman jenenge noise. Nah, atine kula jenengan kakean noise. Gangguan-gangguan sehingga yang sesungguhnya ada liqa, ketemu antara kita dengan Allah itu menjadi bising dari rapatek ketok. Rapatek krasa. Lah nek mati kuwi krasa tenang. Wong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Balike ning ndi? Balike ning ngene Gusti Allah. Lah memang Bapak Ibu, ya, ini kalau orang tidak yakin pertemuan dengan Allah, apalagi dia mendustakan ayat-ayat Allah, lah ini yang perlu kita pahami. Langit itu kan
dalam bahasa Quran ada sab'a samawat, 7 langit. Masalah tafsiran monggo. Tak terhingga atau menggunakan redaksi 7 itu nanti tafsir ya. Tapi Quran sendiri menyampaikan langit itu ada 7. Nah, 7 langit itu ada semacam checkpoint Bapak Ibu. Jadi masuk, ada pintu yang memang dijaga oleh malaikat. Nah, wong mati niku alwae mesti digawa ning langit. Harusnya, idealnya. Jadi wong mati alwae digawa ning langit. Cuma ada yang lolos checkpoint, ada yang tidak lolos. Jadi disebutke oleh Gusti Allah niki teng Quran surat Al-A'raf nek mboten salah, juz 8 niki. Ayat ini. Walladzina kafaru wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Al-A'raf 40. Nah, di situ disebut sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Nah, jadi mulane mboten ngerti apakah ayat ini yang ditafsirkan oleh wong Jawa dadi arwah gentayangan, saya tidak tahu. Jadi ketika ada arwah manusia yang orang itu mendustakan ayat-ayat Allah, sombong terhadap ayat-ayat Gusti Allah, dia mati, dibawa ke langit oleh malakal maut, malaikat Israel, ning kono totok-totok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sapa kuwi? Malaikat maut. Nah, nggo sapa iki? Ambune bacin ora entuk lebu, dunke meneh. Nah, cuma sayangnya nek wong Jawa nganggep kuwi bali ning omah. Bali ning donya. Akhirnya jadi arwah gentayangan. Makanya kita sepakati bahwa tidak ada arwah gentayangan. Kula niku nanti ketemu kok tiyang muni. Pak, 7 dina niku 7 dina wong mati pripun? Nggih nek cara kula ya apik. Nggih to Pak, kula ya mathuk kali jenengan. Wong nek ora di 7 dina niki arwah isih ning wuwungan. Lah, iku sing kula mboten mathuk. Ah, ini yang ndak mathuk. 7 dina niku mengambil tradisi masa lalu kemudian dia ganti dengan doa titik, ora ana nambahi awahe urung tekan ngene Gusti Allah. Mboten. Engko nek 40 isih ning kene, mboten. Nah, jadi saya ning awang-awang. Asal wong kafir Bapak Ibu, wong kafir niku mesti ora bakal tembus langit karena dia tidak dibukakan pintunya. Lah terus dhek ning ndi? Ana sing ngendikan dia di tempat jenenge sijil. Lah sijil kene ning ngendi? Ndak tahu. Ada yang menyebut di bumi lantai 7 paling bawah. Ada yang menyebut begitu. Tapi yang jelas, wong mukmin sing apik kalau dia meninggal, arwahnya baunya wangi, karena wangi dibawa oleh malaikat, totok-totok assalamualaikum dibukake. Dibukake, maka berada di suatu tempat yang indah jenenge Allah min riyadil jinan. Jadi dia ditempatkan di suatu tempat yang namanya taman dari taman surga. Nih, taman dari taman surga. Jadi nuwun saya udah ada hubungan kalau ulama menyetujui ono istilah mitung dino, metang puluh, nelung dino, nyatus tidak ada kaitannya dengan arwah. Mbok menawa masih ada yang berpikiran begitu, kita tegaskan bahwa saya setuju dengan itu bukan karena arwah urung bali, bukan arwah belum sampai ke Allah, bukan, tetapi niate ndongake titik, ora ana tambahan. Jadi niatnya hanya itu, mendoakan orang-orang yang kita sayangi, kita cintai untuk diberikan kebaikan oleh Allah. Mulane sini kan donga kabeh, ora ana dongane ya Allah kembalikan arwah nenek saya ke tempatnya, kan mboten enten. Coba jenengan donga tahlil niku. Dongane kan ya standar.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa naqihi minal khotoya kama yunaqi tsaubal abyadu minad danas. Lah sing iki kadang kula jenengan lih ngamini banter tapi yo donge mungkin nek krungu rada rapatek penak. Wa abdil hudawan khayra min dalihi wa zaujan khayra min zaujihi. Amin. Amin. Nah, ini kan donge iso cemburu sing hati-hati nih. Tapi ya Allah gantikanlah dia rumah yang lebih baik dari rumah dia. Ya Allah gantikan dia istri yang lebih baik dari yang istri ditinggalkan. Lu kene donga mitung dino malah ditungani kalau kiai ini wa abdilhu zaujan khairam min zaujihi. Amin. Amin. Bojone ngamini bantal ora mudeng. Padahal maksudnya ya Allah semoga dia digantikan di alam kubur dengan istri yang lebih cantik dari dia, dari suami yang lebih ganteng daripada dia. Lu kan ngono tungane, wong memang saking Kanjeng Nabi tungane ngoten niku. Wa abdil hudaun khairam min darihi wa zaujan khairam min zaujihi dan seterusnya. Nah, itu kan doa isinya. Tidak ada doa yang istilahnya meminta rohnya dikembalikan ke tempat yang apa kan? Karena kita yakin bahwa roh orang mukmin itu pasti diterima. Nah, wong sing mendustakan agama, yang mendustakan Al-Quran, sombong terhadapnya, memang dia tidak akan dibukakan. Nah, inilah bagaimana kita mensikapi kematian. Tidak usah berlebih-lebihan mensikapi kematian. Terus berikutnya, itu kalau kita yang mati. Kalau keluarga kita yang mati bagaimana? Ya, Bapak Ibu, ada etika, etika ketika ada orang meninggal. Bagi kita ya, bagi kita ada etika kalau kita ditinggal mati. Yang pertama boleh sedih, tapi tidak boleh banting-banting, tidak boleh jeduk-jeduki sirah, orang untuk nyuek-nyuek baju. Kenapa? Dawuhnya Rasulullah menyebut, nek ono keluarga sing ditinggal mati, kemudian dia nyuek-nyuek baju, jeduk-jeduki sirah, banting-banting barang, maka yang mati akan disiksa. Nah, tapi jenengan ya aja ngeten, wapok kula meh ngapokke bojoku kok. Tapi meh mati dadak selingkuh. Saiki aku meh nyuwek-nyuwek baju ben wamplengi karo malaikat. Ya mboten ngoten maksudnya. Tapi yang jelas zahir dawuhnya Rasul begitu. Walaupun ini nanti ada yang menakwil. Iku maksudnya nek ora mendidik keluarganya sehingga keluarganya ketika ditinggal mati, dia berlebihan dalam bersedih. Boleh sedih, nangis boleh, bersedih boleh, berkabung boleh, tetapi ada batasnya. Saya tidak apa-apa, ya mungkin jenengan aman, tapi lihat, Pak jenengan bisa bayangkan, kalau ada suatu keluarga, tahulah ini sebuah kasus ya, contoh kasus bukan sebenarnya. Ada sepasang suami istri. Ya, suami istri punya anak satu toh, anaknya dimutilasi karo kancane, kira-kira bal ditinggal mati piye iki? Umur baru 16, terus kemudian nuwun sewu, perempuan diperkosa, mutilasi, kira-kira wong tuane piye iki sikapnya? Apakah kita bisa bersikap biasa? Nah, apapun yang terjadi bukan pembenar bahwa dia boleh berkabung melebihi batas waktu. Jadi ini sikap Bapak Ibu. Yang harus kita persiapkan, mbok menawa kula panjenengan diuji oleh Allah dengan kematian orang yang kita sukai, kita cintai dengan cara yang tidak semestinya. Loh, Bapak Ibu itu potensi loh, jengkel loh. Jengkel, bating-bating, ngamuk, dendam dan sebagainya. Mungkin itu terjadi. Sangat mungkin. Nah, cuma kan kita ada remnya, ada batasnya. Ya wis piye meneh, memang dhek kudune mati dengan cara begitu. Saya sebagai manusia tidak terima, tapi sebagai makhluk Gusti Allah ini takdir. Takdir. Karena ini takdir bagaimana? Ya saya akan berusaha menerima, saya akan proporsional di dalam berkabung. Nah ini memang kalau kematian biasa kita masih oke lah, biasa, masih banyak bisanya. Tapi bagi yang kita mendengarkan di berita TV, betapa ada orang yang mati dimutilasi, dilebok kene ngene apa molen dan sebagainya. Jengkel ke.
Keluarga kan pasti jengkel, dendam, apalagi itu bapaknya, apalagi itu ibunya. Nah, kematian harus kita sikapi secara proporsional. Jadi ini sikap bagi kita ketika ada keluarga kita yang meninggal, maka cukup berkabung. Lah nek cara fikih berkabung itu batasi 3 dina wae. Ora sah suwe-suwe. 3 hari silahkan berkabung, sedih susah monggo, tapi cukup 3 hari saja, tidak usah ditambahi. Makanya cara fikih ini bukan adat istiadat, maka hukumnya takziah melebihi 3 hari kecuali bagi orang yang jauh. Kejaba wong sing adoh wong Kalimantan, ana keluarga yang dari luar negeri, dari tempat yang sangat jauh, maka wong-wong sing cepak niku dimakruhkan untuk takziah di atas waktu 3 hari karena menganggap itu berkabung melebihi batas, tapi tidak sampai haram. Jadi umpamane jenengan nggak ngerti, aku kayak ngerti nek ana koncoku ternyata meninggal sudah 6 hari. Panjenengan mau takziah boleh, tapi tetap makruh. Hukumnya makruh. Boleh. Sekalian dong nek wis sesasisan malah tidak apa-apa. Tapi begitu di waktu yang dekat dengan 3 hari itu memang tidak dianjurkan. Itu makruh. Lah nek jenengan wah aku pekewuh ora penak, ya monggo makruh tidak apa-apa. Tapi kita tahu kondisinya begini. Kematian ya disikapi dengan cara yang tepat. Kemudian Bapak Ibu, kalau ada orang mati, dan orang mati itu muslim, maka bagi kita punya 4 kewajiban. Saya yakin ini dipahami semua. Pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolati, yang keempat mengubur. Nah, pertanyaannya dari 4 ini haruskah dilakukan oleh muslim semua? Karena ini masa corona. Masalah corona ini kan sing ngedusi umpamane wong Yahudi untuk pola, kan itu. Itu jadi bahasan Bapak. Karena di kitab-kitab klasik itu disebut ono seorang wali mati ngerti-ngerti wis didusi. Loh, iki kok wis didusi sapa sing ngedusi? Sekampung ora ono sing ngaku. Diduga sing ngedusi jin. Nek boten jin malaikat. Terus ditanyakan dalam pembahasan ilmu fikih. Lah saiki nek didusi karo jin utawa didusi karo malaikat. Artinya kan kita tidak tahu nek malaikat cetha apike. Lah nek jin kan ora mesti. Iso wae jin kafir kan. Lah nek saiki didusi karo jin, didusi karo makhluk lain. Ngerti-ngerti wis didusi wong mati lho kok wis adus dhewe kan ngoten. Padahal didusi asline. Bagaimana hukumnya? Apakah orang lain wajib tetap memandikan? Secara umum ulama fikih menyebut sudah cukup dimandikan oleh malaikat atau oleh jin. Mbok menawa ono. Mbok menawa ono. Lah artinya kalau sudah dimandikan cukup. Lah yang menjadi perdebatan sekarang ini saiki nek ono wong mati karena tadi infeksi COVID-19. Terus ini didusi karo wong sing kene nggak ngerti. Kan ini sering jadi masalah kan? Kan apa kita tahu umpamane di rumah sakit A, B, C, wis sing ngedusi muslim ora? Kan enggak tahu kita. Enggak tahu. Ya. Nah, seandainya kita itu menduga-duga wis sing ngedusi wong Islam ora ya? Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan dan kekhawatiran sebagian besar umat. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, kewajiban memandikan itu adalah kewajiban umat Islam. Sing cetha wong Islam kudu ngedusi. Lah nek wis kasep didusi piye kan ngoten. Kewajibannya apakah bisa gugur kalau diwakili oleh orang lain? Nah ini para ulama khilaf. Sebagian mengatakan sudah gugur, sebagian mengatakan belum gugur. Nah kalau kita lebih berpendapat bahwa belum gugur, kalau kita yakin sing memandikan wong non muslim.
Sehingga ini harus kita kawal. Mbok menawa ada ya, mbok menawa ada. Kalau memang harus dimandikan, ya kita tahu yang memandikan Muslim. Karena kewajiban atas orang mati, 4 itu memang kewajiban bagi umat Islam. Lah sing ngubul piye? Lah iki kan. Nek sing nyolati cetha wong Islam to nggih. Permasalahan ini kan sing ngedusi kalau sing ngubul. Sing ngulesi ya bisa non muslim juga, kemungkinan kan bisa jadi. Saiki sing ngubul sapa? Nah, nek sing ngubul rombongan, pendapatnya sama dengan tadi. Itu kewajiban orang Islam. Lah nek wis di-handle karo wong non muslim bagaimana? Nah tadi 50-50 para ulama, kalau memang kondisinya memungkinkan tetap harus ada satu orang Islam yang ikut mengubur. Walaupun umpamanya satu tim ini ada 8 orang, sing ngubur salah siji wong Islam sudah cukup. Nek apike tetap wong Islam kabeh. Tapi kan kita bicara kondisi yang tidak ideal. Sehingga Bapak Ibu, apapun kalau bisa ya 4 ini dilakukan oleh Muslim. Baik mulai memandikan, mengkafani, menyolati, dan mengubur. Ini dilakukan oleh orang Islam. Lah nek kepeksa ternyata di suatu wilayah tidak ada orang Islam, bagaimana? Karena ini banyak terjadi. Jadi ini Muslim, tapi keluarganya Katolik kabeh. Ketika dia mati, dikuasai keluarganya kan? Yo didusi keluarganya, yo dijaketi, kok dijaketi apa? Dikanggo klambi, nganggo jas, terus dipeti, dikubur kalau dia, padahal kita tahu dia Muslim. Cuma mungkin keluarganya non Muslim. Terus saya gini, ibu-ibu, wis anaknya Kristen kabeh, dia mati. Terus anaknya, oh ini buku ya tak oke, ngapung kan tidak punya kekuatan. Nek kepeksa ngoten, paling tidak sekampung itu melaksanakan sholat gaib. Paling tidak. Kalau kejadiannya seperti itu. Mbok menawa, karena ada, pernah saya ditanya, Pak niki pripun niku sak kampung dosa kabeh mboten salat. Iya. Lah piye carane nusuli jenengan salat gaib. Salat gaib untuk mengganti kewajiban yang belum diselesaikan. Terus kematian itu kan konsekuensinya bagi yang mati ada, bagi yang hidup juga ada. Yang hidup punya kewajiban-kewajiban sebagaimana yang tersebut tadi. Kita lanjut Bapak Ibu, kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian pasti akan menemui kalian semua. Tsumma tuwadduna ila alimil ghaib. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Jadi tadi dikembalikan semua kepada Allah, cuma penempatannya beda. Bagi orang mati yang mukmin, dia ditempatkan di suatu tempat, ya namanya mindil. Jadi wong mukmin yang mati, awai ditempatkan di suatu tempat jenenge mindil. Di mana itu? Yang jelas melewati langit 1. Dan di mana kita tidak tahu. Alamnya namanya alam barzakh. Alamnya namanya alam barzakh. Nah bagi orang kafir tetap kembali kepada Allah, tapi penempatannya di sijil. Tadi ada mindil, ada sijil. Itu tempat arwah manusia. Nah bagaimana bentuknya ya tidak tahu, kita tidak punya akses ke sana. Lalu orang mati bisa ketahui kita, bisa kalau diizinkan Allah. Jadi kalau diizinkan, tentu kalau diizinkan ini kan kita beda alam, bagaimanapun kan harus ada pemancar. Nek pemancar diizinkan oleh Gusti Allah, ya bisa. Maka ketika panjenengan ziarah kubur, Assalamualaikum ya dar qaumim mukminin, Assalamualaikum ya ahlad diyar, dan seterusnya doa-doa atau salam kepada orang mukmin, itu diyakini oleh para ulama, mereka menjawabnya.
Loh kok bisa jawab Pak? Padahal kan di tempat lain, di Mindil tadi. Kok bisa jawab? Ya, karena Allah akan menginformasikan dengan cara Allah. Teknologi Gusti Allah lebih canggih daripada teknologi yang ada sekarang. Nek saiki ono 4G, ono 5G, mungkin sesuk ono 9G atau 19G dan sebagainya, koneksi internet yang luar biasa, maka koneksi antar dunia dengan alam barzah itu masih sangat kokoh. Sangat kokoh. Nah, itu seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Ruh dan juga Imam Qurtubi di dalam kitab At-Tazkirah, beliau membahas tentang pola hubungan orang hidup dengan orang mati. Jadi memang dalam Islam ada. Sehingga ada adab ziarah kubur. Panjenengan datang ke makam Rasulullah diingatkan bahwa siapa yang ziarah Rasulullah ketika sudah wafat, maka sama dengan ziarah Rasulullah ketika masih hidup. Sehingga panjenengan harus memelankan suara, harus tawadhu, harus merasa saya ini berhadapan dengan Rasulullah. Itu adab ziarah. Kenapa begitu? Apakah Rasulullah di alam barzah melihat kita? Kita jawab iya. Lah yang lain, lah wallahu alam nek sing liyane. Asalkan diizinkan wong soleh kemungkinan iya. Tapi nek penjahat paling boten. Nggih, jenengan datang ke makam, jebule apa? Iki mbiyen panggonane gawe ngubur PKI, paling ya mudeng. Jenengan teko salam ya ora diwales paling. Kenapa? Ya kalau dia memang orang-orang yang tidak jelas, ya mungkin tidak bisa tidak dikasih akses. Atau kalau dikasih akses yang jelek-jelek oleh Allah. Nah, kita tidak bisa menentukan si fulan ini diberikan akses atau tidak, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ada. Dan orang mati itu tidak serta-merta dikatakan mati. Allah tegaskan apalagi orang-orang yang mati di jalan Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah mereka mati, tetapi sesungguhnya mereka hidup. Nah, ini yang kita maksud. Summa tu'aduna ila alimil ghaibi wa syahadah, dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan maha mengetahui yang nyata. Kemudian fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian suatu saat nanti di akhirat mereka akan diberi berita. Jadi diinformasikan tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ngeten niki sok ben enten syutingane Bapak Ibu. Biyen jenengan tanggal pinten niki 2 Oktober ngaji wonten syutingane. Sok ben fayunabbi'ukum yo termasuk niki. Atau masuk jenengan wau ngrasani sapa wonten untuk fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wingi dodolan atau napa nipu sithik ya fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apapun yang panjenengan lakukan itu semua akan yunabbi'u. Yunabbi'u ki diceritakno. Kalau bahasa sakniki nggih kayak layar lebar syuting ngoten mawon. Dadi kelihatan kilo sampean ku kan dikai panah. Nek sing si X siapa yang dikehendaki kan kayak tondo. Nek soal video-video saniki dokoki napa? Bunderan. Nah, kuwi kan ketok. Itu yang dimaksud fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau Anda tidak melakukan ya tidak yunabbi'ukum. Makanya yang penting kita perhatikan adalah amal. Karena yang akan dihitung adalah amal. Yang akan diceritakan adalah amal. Anda masuk surga karena amal. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan amalmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin, sing sapa wong ngamal mithqala dzarratin khairan, kebaikan, ya dia melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, ya sing sapa wong ngamal, iki ngamal kabeh. Makanya sing diceritake teng mriki fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lah apa itu amal? Amal adalah perbuatan Anda. Dan perlu kita ingat, yang ditulis, yang ditanyakan adalah amal dengan kesadaran. Nek jenengan boten sadar, ngamale boten diitung. Mulane wong edan niku yunabbi'ukum bima kuntum ta'malune
ora patek akeh. Lan nek ora patek suwi jenengan wis ditontonke videone di hadapan publik dadi ya wong edan. Iku ngamali ora diitung. Ngamali mboten diitung. Tapi nek kula panjenengan wong waras ngamali kabeh dihitung asalkan didasari atas kesadaran berpikir. Nggih, Bapak Ibu, saya kira itu ayat 8 intine pertama, kematian itu perlu kita sikapi dengan bijak. Sebagai mukmin kita jangan terlalu takut kematian, toh takut tidak menunda, berani tidak mempercepat. Yang kedua, monggo jadi manusia yang cerdas. Manusia yang cerdas adalah manusia yang paling banyak mengingat kematian. Yang berikutnya, kalau ada kita, keluarga kita yang meninggal, monggo disikapi secara bijak dan proporsional, mboten usah banting-banting, mboten usah nyuek-nyuek, mboten usah jeduk-jeduk istilah, tidak usah begitu, karena kasihan yang mati nanti yang akan disiksa. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf, monggo saged dipun lajeng tanya jawab. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pitakonane ngeten. Wong mlebu swarga niku merga rahmate Gusti Allah. Boten merga ngamale. Oh, itu udah dibahas lama. Pernah dibahas kalau tidak salah oleh Imam Al-Ghazali. Kalau tidak salah ya, tapi ada pembahasan itu. Pripun niki? Gusti Allah dawuh, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan amalmu. Sementara Nabi mengatakan, kalian tidak masuk surga dengan amal kalian, tetapi kalian masuk surga dengan rahmati Gusti Allah. Iki piye iki kok bertentangan iki? Anu gitu. Jadi ini tidak bertentangan. Nek co Imam Ghazali ya, saya lupa ingat yang membahas itu Imam Ghazali atau imam yang lain. Tapi ada bahasan itu. Yang pertama, yang disebut di dalam Quran itu tataran dohir, tataran syariat. Jadi wong mlebu surga niku mesti mergo ngamali. Itu tataran syariat. Karena tidak mungkin orang masuk surga tanpa amal. Tanpa amal, tidak mungkin. Ya, bagaimana bisa masuk surga? Wong aturannya sudah ada. Ning Quran enten amanu wa amilus sholihat. Iman kau ngamal soleh. Nah iman kan mboten ngamal. Iman kuwi amal, amal ati. Ngamal soleh kuwi amal yang lebih luas. Ya amal ati, ya amal fisik, ya amal bondo dan amal yang lain. Jadi bahasan itu sudah dibahas bahwa masuk surga dengan amalnya itu nas dari Allah tidak bisa tidak bisa ditolak. Nah, dawuhnya Rasulullah mengenai Anda masuk surga karena rahmati Gusti Allah itu dimaknai dua. Makna pertama, itu masuk surga memang karena rahmati Gusti Allah titik. Tidak ada makna lain. Nah, kalau pemahamannya seperti ini, nanti kemungkinan besar keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Jadi, pokoknya sampean mlebu surga mergo mati Gusti Allah titik.
Dan nek Fir'aun mlebu surga itu apa? Yo itu rahmati Gusti Allah wasiat kula syai' kok. Kan rahmati Gusti Allah kan meliputi segala sesuatu. Sehingga kalau dalam tataran itu dipakai kalimat seandainya. Umpamane Gusti Allah maringi rahmat karo Abu Lahab, terus Abu Lahab mlebu surga itu pula. Jenengan menjawab ya. Ya harus mengatakan boleh wong masuk surga karena rahmati Gusti Allah kan, bukan karena amalnya. Tapi Ahlussunnah mengatakan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya berarti rahmati Gusti Allah bertentangan dengan kebijakannya. Antara satu dengan yang lain saling bertentangan, maka tidak bisa. Sehingga yang titik pertama, ini banyak dipakai oleh sebagian ulama tasawuf yang biasanya bukan yang direkomendasikan untuk kita baca. Jadi model-model begini, karena Bapak Ibu di dalam pembahasan ilmu tasawuf itu kan kalau untuk kita yang awam itu sebenarnya dianjurkan pertama adalah model-model kitab Al-Hikam. Terus kitab Imam Al-Ghazali kayak umpamane Minhajul Abidin atau Ihya Ulumuddin atau ya kitab-kitab yang lain ya yang ada. Nah, itu biasanya itu karena apa? Itu dalam lingkup tasawuf yang disepakati ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi engko nek wis tasawuf al-Hallaj. Nah, itu tasawuf yang menggunakan teori manunggaling kawula Gusti atau wihdatul wujud. Nah, wihdatul wujud itu kan mengesampingkan wujud manusia. Nah, makanya pemula kaya kula jenengan ora usah melu-melu, sesat sedilone. Yakin nek maca kados ngoten. Ndak kuat. Sebenarnya itu kan bisa dikonsumsi, bisa dicerna dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Terus pendapat Ibnul Arabi, walah jenengan maca niku nek ora siap, fikir kuat, insyaallah sedelok neh zindik. Nek mboten kuat lho nggih. Makanya banyak ulama yang mengatakan sampean aja maca kuwi, tapi cah nom-nom niku kan dikandani malah wah berarti itu ada apa ini? Jangan-jangan Pak Yai menyembunyikan kebenaran atau akhirnya digulai, akhirnya jadi liberal. Lu banyak begitu. Nah, jadi ada yang memaknai karena rahmati Allah, ya murni karena rahmati Allah. Jelas tidak ada urusan dengan perbuatan manusia. Jadi nek kuis yang dipakai potensi keluar dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Dan apakah tasawuf ada yang begitu? Oh, kata Bapak Ibu. Kalau tidak disesuaikan dengan konsep akidahnya, nanti akan jadi seperti itu. Nah, yang kedua ini yang lebih moderat. Dan ini mestinya kita pakai ini. Jadi begini, orang masuk surga itu karena rahmati Gusti Allah. Tapi rahmat yang bagaimana? Rahmat yang membuat manusia mendapat petunjuk, hidayah, terus dia ngamal. Nah, itu yang dipahami ulama Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan hadis Nabi. Nuwun sewu Bapak Ibu, jenengan ngaji itu kan rahmati Gusti Allah. Jadi rahmati Gusti Allah turun kepada panjenengan, kemudian panjenengan tergerak hatinya untuk datang ke majelis taklim. Lah ya ku rahmati Gusti Allah, emang rahmati setan. Rahmati Gusti Allah. Lah rahmati Gusti Allah itulah yang menjadi titik awal dari seseorang beramal sholih. Maka kemudian disebut wong kuwi masuk surga dohire kono ngamale, hakikate karena rahmati Gusti Allah. Itu makna kedua yang disepakati ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ingat, ada yang menyebut bahwa masuk surga murni karena rahmat, bukan karena amal. Lah nek bukan karena amal berarti amal menungso tidak dipertimbangkan. Kalau itu yang dipakai, ayat Quran kudu dibatal kisik. Itu ngamandemen puluhan atau ratusan ayat dan itu tentu tidak bisa. Ayat Quran diamandemen dengan sebuah pendapat yang pendapat ini menganulir apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, makanya di dalam mentakwil ayat itu kan harus ada kriteria-kriterianya. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu, kadang orang itu ngeten.
Nggih. Biasane nggih seneng-senenge sinau tasawuf terus lali fikih, lali aturane, terus wah makomku wis dhuwur kok. Nah, biasane ngoten niku. Makomku wis dhuwur kuwi nek makom ndek-ndekan wis makom syariat. Nek kaya aku wis makom hakikat wis ora perlu sing kaya ngoten niku. Lah niki nek cara Imam Ghazali beliau ngendikan wong sing kaya ngono kuwi sudah jadi zindik. Al hakikah bila syariah zindik atau batil. Hakikat tanpa syariat itu zindik atau batil. Itu yang akan terjadi. Sehingga Bapak Ibu memang di titik itu kula jenengan tetap memakai satu satu alat pandu, dan alat pandu itu tetap adalah syariat. Makanya Bapak Ibu, syariat adalah hakikat tertinggi. Loh iki mubeng-mubeng to niki. Kan nek wong bagi dadi telu. Syariat taeko hakikat. Lah hakikat paling dhuwur, muntahal hakikat itu apa? Syariat. Dhuwur-dhuwure hakikat kuwi syariat. Lah kan paling dhuwur tetap syariat. Tapi ya niki mubeng ora wis-wis iki kaya ndok karo pitik kan. Mubeng. Itu pendapat para ulama. Makanya kula jenengan mbok menawa ya ngaji seperti itu perlu ditegaskan dan utuh. Karena kalau tidak utuh bahaya. Sebab apa? Konsumsi orang awam niku kadang munduti mung sithik-sithik apa meneh model YouTube sakniki mung 3 menit, 5 menit, potongan-potongan yang tidak utuh dari awal sampai akhir. Lah ngono terus mances ning kene akhirnya kula jenengan sholat. Terus sampean ora sholat. Loh, sholat kan ngamal. Ora dadekke mlebu surga. Lah nek saiki diwalik, lah sing dadekke mlebu neraka ngamal apa bendune Gusti Allah? Iki ora iso jawab. Kalau kita bisa jawab, Anda masuk neraka karena amal Anda. Bukan karena marahnya Gusti Allah. Ya, karena sifat adilnya Allah, maka Allah kemudian mengadab Anda karena perbuatan Anda. Sifat adilnya Gusti Allah ora kena dilangi. Bahwa rahmati Allah itu ada. Ya iya, kita sepakat. Tapi kan tidak menghilangkan sifat yang lain. Nah kan saat ini nganggo logika, jenengan masuk surga murni karena rahmati Gusti Allah, lah nek masuk neraka kan apa? Kan kudune kan karena gedinge Gusti Allah kali jenengan. Lah gedinge karena apa? Amal. Kan begitu. Jadi itu kalau mau pakai filsafat ya, pakai logika-logika yang dibangun. Jadi tetap Quran itu tetap yang nomor 1. Nggak bisa dikalahkan, nggak bisa Quran itu. Karena panduan utamanya tetap Al-Quran. Lah sayangi, memang sebagian gue diawali dengan pondasi yang lemah. Diawali dengan pondasi yang lemah. Jenengan moco Al-Halaj, jenengan moco Abu Yazid Al-Bustami, jenengan moco Rabi'ah Al-Adawiyah, moco Jalaluddin Rumi, Al-Masnawi, itu ya sedilone bahaya. Kalau tidak siap. Moco Al-Masnawinya Jalaluddin Rumi ini kan kacau kabeh mangke. Saya hilang kabeh. Karena apa? Ya melihat sesuatu itu akhirnya pandangannya beda. Padahal beliau itu masuk ke wilayah itu sesudah melalui tahapan yang panjang. Dan itu kira-kira wong sing ngono kuwi umur 27, 29, 80, sakwene ngaji terus akhirnya dadi kaya ngono kuwi karena udah paham. Lah nek kula jenengan kan mboten ngaji ra tahu, fikih ra paham, Quran ra patek iso maca, ujug-ujug jujuk tekan kono. Pikirane dadine kopyo ambyal kabeh, dadine mah ra karuan. Nggih. Jadi apa yang ditanyakan tadi itu tidak bertentangan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya jenengan tetap ngumpulnya gampang. Rahmati Gusti Allah turun jenengan, nalikane jenengan ngamal soleh. Ini rahmati Allah. Jadi jenengan kok tahajud berarti rahmati Gusti Allah. Jenengan ngaji rahmati Gusti Allah. Lah iku sing dadekke jenengan hakikate dikehendaki Allah masuk surga. Wong Kanjeng Nabi dawuh sing sapa wong ngambah dalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan memberikan jalan menuju surga. Kan cedhok hadise kuwi. Lah kuwi yo rahmati Gusti Allah jenengan tekan kaya tekan istiqomah ngeten iki ya rahmati Gusti Allah. Sebab orang punya keinginan tidak dapat rahmati Gusti Allah mboten tekan. Mboten sido. Begitu, Pak. Masalah apa tadi?
rahmat dan amal. Oke, mengatakan. Ada yang lain? Apa cukup? Sinten? Oh, jih, monggo. Di waktu yang akan datang barangkali perlu disampaikan kehidupan setelah mati, Ustaz. Sehingga biar yang ngaji ini bisa tahu bagaimana kehidupan setelah mati. Iya, matur nuwun. Bapak Ibu, yang pertama berkaitan dengan hubungan orang hidup dengan orang mati. Ya, masih banyak. Ada apa ya? Ada hubungan kuat antara yang hidup dengan yang mati, cuma hubungannya jangan ditafsirkan yang macam-macam. Oke. Jadi hubungan orang hidup dengan orang mati itu adalah hubungan saling mendoakan, hubungan berbuat baik. Sehingga dari itu kita bisa sampaikan bahwa pertama, orang beramal, amal baik yang diniatkan untuk yang mati itu bisa. Sebagai rahmat dari Allah, fadl dari Allah. Tapi aja dibalik. Nek kula tak nyolong niate ben dosane kanggo Abu Lahab entuk belah. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi ini fadl, murni fadl. Sebuah dispensasi khusus bagi orang yang mencintai orang yang sudah meninggal untuk beramal baik, yang amal baik itu dia hadiahkan kepada yang meninggal. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Tidak berlaku sebaliknya. Terus yang berikutnya sedekah juga bisa. Kalau panjenengan sedekah, ini sedekah wedang sagelas. Ya Allah, kula bismillah niat ingsun sedekah kanggo si fulan, muga-muga nek memang panjenengan maringi ganjaran dipun paringke bapake kula. Bisa. Seperti itu bisa. Segala jenis sedekah bisa kita niatkan untuk yang sudah meninggal. Itu hubungan yang kita maksud begitu. Tapi nek hubungan jenengan jaluk nomor utawa jenengan apalah jaluk pesugihan ning ngene Kemukus atau di mana? Di Kaliwungu itu ada dua makam. Satu makamnya Mbah Asy'ari, sing kedua makamnya Pakuwojo. Kuwi sing ziarah beda. Kalau yang makamnya Mbah Yai Asy'ari kuwi dungane ya kaya donga biasa, macane Yasin, macane ayat kursi dan seterusnya. Terus dungane nggih ya Allah ya Allah ya Allah. Tapi nek sing ngene Pak Kuwojo beda. Sing teko biasane nggih doa jilbaban terus wong ya macam-macam. Nah, sesudah ke situ ternyata ceritane teng mriku njaluk Pak Kuwojo. Mbah Pak Kuwojo kula meh nyalon bupati, nggih jenengan restui kula kudu piye? Lah engko golek impen. Nek wis ketunu impene sampean kudu ngene-ngene dadi tenan Bapak Ibu. Nah, saat ini mulai dulu ya, saya sekarang sih tidak tahu. Dulu agak ramai ceritanya karena kondone mandi. Nah, ini mempolakan hubungan yang salah menurut agama. Bahwa agama memberikan panduan, ada hubungan antara orang hidup dengan orang mati. Tapi hubungannya adalah hubungan mendoakan, bukan hubungan menyembah dan meminta. Tolong dibedakan. Makanya kenapa sih ziarah kubur itu tetap ada pemandu. Nah, pemandu yang dimaksud kuwi wong sing mudeng tentang aturan-aturan ziarah. Jadi yang diharapkan itu pemandune paham. Oh iki endi sing entuk, endi sing ora. Terus edukasi. Bukan pemandune terus TL, to leader sing dadi pemandune kacau padha ora mudenge.
Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi pembeloan. Dan itu kemudian yang dikritik oleh teman-teman yang anti ziarah. Karena mereka menemukan sebagian memang nek ziarah ya do kaya ngono kuwi. Maka Bapak Ibu kita harus on the track. Ya. Ziarahlah karena ziarah itu sunnah hukumnya. Baik. Ziarah kubur itu baik. Membuat hati kita menjadi lebih lembut, lebih baik. Kita bisa lebih cerdas tadi disampaikan oleh Rasulullah. Nah, cuma kan pola hubungannya harus dikondisikan sedemikian rupa. Lupa nek tawasul piye? Nah, tawasul beda. Nah, tawasul beda. Tawasul itu artinya meminta kepada Allah dengan menyebut kemuliaan yang ada di kubur. Itu saja. Tidak lebih, tidak kurang. Itu kalau tawasul biljah ya. Ya, tawasul biljah. Atau tawasulnya adalah dengan apa ya? Dengan tawasul itu Allahumma inni atawassalu bika ila rabbika. Jadi tawasulnya dengan meminta agar didoakan. Meminta kepada Allah agar didoakan oleh orang yang meninggal. Ini hubungannya kan udah bulat. Jadi ngatakan, ya Allah, saya minta kepada Engkau untuk memberi hak kepada Syekh Fulan untuk mendoakan saya. Itu tawasul, tapi tawasul ini memang agak kontroversi. Oke, tawasul model kayak gini. Tawasul kan banyak. Nah, tawasul itu tetap endingnya doa kepada Allah. Nah, tapi nek tawasul kok bukan doa kepada Allah, tentu ini juga tawasul kawi, tawasul orang tawasul jenenge. Berdoa kepada yang dikubur. Nah, ini tidak boleh. Makanya polanya tetap harus kita bangun sedemikian rupa. Kudu pas Bapak Ibu. Nek mboten pas, memang ada potensi salah makna, salah arah yang akhirnya menjadi kekeliruan bagi kita semua. Tadi sedekah bisa, ngamal ibadah bisa, kita melakukan silaturahim juga bisa. Apapun hubungan kita dengan alam barzakh itu masih sangat dekat. Karena mereka belum dipindah ke alam akhirat. Mereka masih di alam penantian. Cuma kan kita tidak bisa menyampaikan sesuatu yang riwayatnya tidak ada. Pulau bola-bali ditakoni, Pak lagu niko pripun Pak? Wah ya pulau bingung. Saben malam Jumat ahli kubur tile omah. Nah, pola hubungannya begitu bagaimana? Nah, nek kula husnudon sing gawe kuwi maksude kuwi majas. Jadi majas kanggo ngelingke wong-wong do bendo eling karo sing mati kok ndongake. Tapi ternyata sebagian alih nafsirke yo teko tenan ta nek niku kula boten matur. Kalau memang majas tidak apa-apa. Majas itu ya. Majas itu artinya kan ya tidak sesungguhnya. Itu hanya bahasa untuk memudahkan pencernaan agar orang mau melakukan. Karena saya ya, beberapa kali ketemu, jenengan segep ziarah nopo. Lah yo aku parani mbah yo. Lah niku mung dikandani saben malam Jumat ahli kubur tile omah. Perlu jaluk donga ayat Quran sak kalimah. Ana terusane. Lamun ora diparingi banjur bali nindi. Bali bebes mili, bali nyang kuburan. Nuwun sewu, tidak kembali ke kuburan, kembalinya ke sijil atau mindil. Bali mboten ke kuburan, kuburan itu bukan tempat dia kembali. Tempat dia kembali kepada Allah, tempat jasad dia berada. Kapan-kapan ono iya. Nalikane diziarahi ono wonge. Ono sedelok tapi balik. Nah, niku jadi manggul tangan do tangisan. Nah, terus Bu ini malah tambahi. Napa niku? Aduh kebangetan anak lan putuku. Sio mangan bondo. Ya, tinggalanku dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, saya berkali-kali ditanya itu. Saya bertanya, kula ngeten jawabannya kula.
nek niku sing dimaksud kenyataan bahwa ahli kubur malam Jumat tilik omah tenan, itu saya tidak menemukan referensi dalil kitab-kitab muktamad di fikih madhab Syafi'i atau fikih tasawuf yang muktamad yang bisa saya pegang, sehingga saya tidak bisa mengiyakan. Nah, kalau ada yang menyebut ada dan kemudian ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan dan itu kitab fikih yang muktamad dan seterusnya ya monggo. Tapi saya sampai saat ini memang belum bisa menjelaskan. Nah, makanya saya husnudonnya itu maksudnya majas. Sebab secara logik angel. Logikanya angel. Wong kuwi kan nganggo logika. Balik, lho nganggo logika piye wong kula jenengan ora ngerti kok. Nek nganggo doktrinnya yang namanya doktrin itu kan harus punya dalil. Lah nek nganggo dalil berarti kan asumsi. Dan nek asumsi saiki balas asumsi kangelan. Saiki sing disebut ahli kubur ki sapa? Kuwi nek bahasan fikih mesti kan detail. Ahli kubur sapa? Yo kabeh. Lah berarti saiki zamane Pangeran Diponegoro kae bali ning omah endi? Kan saben malam Jumat ahli kubur tilik omah. Lho sing nek dimaksud bapake jenengan oke, satu generasi. Lah saiki nek zamane Gajah Mada balik ning omah sing ngendi? Ya berarti kan manggul tangan tangisan terus wong ora ono sing ndongake, ora ono sing kenal. Coba nuwun sewu jenengan yang ada di sini aja. Ini kita pakai logika. Kalau pakai dalil saya malah belum ketemu. Jadi logikanya ngeten. Umpamane jenengan sampai sekarang nenek buyut yang nenek moyang yang generasi jenengan ke-7 coba sebutkan, bisa enggak? Enggak bisa. Nek ora iso otomatis jenengan wadungake. Gitu. Lah ora iso paling kan Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami kan ngono tok. Nah, kalau bapak-bapak kami, ibu kami kan luas. Lah kan berarti sing teko niku saya bayangke nek kuwi tenan. Berarti sing teko kan rame. Kuwi dadi buyute neneke jenengan, kakeke jenengan, buyute tekan zaman Nabi Adam teko ngene jenengan kabeh. Mas, aku wacake Fatihah, Mas. Malah aneh dadi. Dadi buyukan kebuak kan omahe. Toh ya omahe bingung iki omah sing mbeke putuku sing endi. Terus putu dari titik mana? Karena kan jalur kan akeh Bapak Ibu. Nggih jalur akeh. Jalur akeh umpamane sakniki. Jenengan sing umure 80. Kuwi anak putune buyute kan wis kathah. Lah iku nek umpamane mati terus Jumat sing ditekani sing sisih ndi? Putu sing endi? Kabeh. Ganti ya. Kuwi nek nggek buyut nggek cangga. Lah nek wis mau zaman tahun 1600 biyen, 400 tahun yang lalu kan wakih banget. Makanya ya kalaupun panjenengan pengen itu jadi motivasi, kuwi cukup jadikan majas. Maknane makna majas. Tapi nek tenanan ngoten nggih insyaallah mboten. Jadi itu hubungan yang kita bangun dengan alam barzah. Lah mengenai menerangkan tentang kehidupan sesudah mati, ya insya Allah nanti saya bawakan kitabnya, tebel segini. Tapi suwi nek diterangke. Tapi paling tidak ada gambaran-gambaran, insya Allah kapan-kapan kita bahas tentang masalah kehidupan sesudah kematian. Bapak Ibu, kula kinten cekap, monggo kita akhiri kanthi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, tiyang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.